Dia tidak bisa melihat. Dunia baginya hanyalah gelap, tanpa bentuk, tanpa warna. Tapi justru karena itu, indera lainnya menjadi jauh lebih tajam. Dia bisa mendengar langkah kaki dari kejauhan, merasakan nafas seseorang di balik diam, bahkan suara sekecil semut berjalan tidak pernah luput dari pendengarannya. Orang-orang menganggapnya lemah sampai mereka sadar bahwa pria ini tidak melihat dengan matanya, tapi dengan dunia yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Dan saat pedangnya bergerak, gelap bukan lagi kelemahannya, tapi senjata paling mematikan. Di tempat seperti ini, semua orang percaya pada keberuntungan. Cheng Yi mengocok dadu sambil mendekatkan ke telinganya, seolah ia ingin memastikan arah dadu itu. Seorang pria dengan gerakan meremehkan mengganti posisi bandar. Ia menantang ke Cheng Yi kalau dia menang semua uang menjadi miliknya, dan kalau kalah ia harus memberikan tangannya. Semua orang meremehkan. Cheng Yi tak bereaksi. Ia hanya memusatkan inderanya selain mata, terutama pendengarannya yang tajam. Dan ketika ia dan pria itu berhenti mengocok dan sama-sama membuka, terlihat bahwa tebakan Cheng Yi tepat. Pria itu terkejut, tak menyangka ia akan kalah, namun ia tak mau kalah. Ia berusaha menipu Cheng Yi bahwa dialah yang menang. Tiba-tiba tangan Cheng Yi bergerak dengan cepat. Ia menunjukkan bahwa ialah yang menang, dan tebakan pria itu salah. Pria itu marah. Ia tidak mau dipermalukan di depan anak buahnya. Ia tetap akan memotong tangan Cheng Yi. Namun sebelum itu dilakukan, bos tempat perjudian itu datang dan mencegah pria itu. Ia harus mengakui kemenangan dan semua uang itu harus diberikan kepada Cheng Yi. Cheng Yi pun meninggalkan tempat itu. Ketika ia sedang berjalan di antara suara hujan, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Setiap gesekan, setiap getaran, bahkan suara sekecil apapun tidak pernah lolos dari pendengarannya. Dan benar saja beberapa orang telah mengelilinginya. Di antara orang-orang itu ada bos tempat perjudian itu, dan tujuannya sudah jelas, mengambil uang Cheng Yi. Dan tanpa banyak bicara, anak buah bos itu menyerang Cheng Yi. Cheng Yi menghindar lalu membalas serangan. Gerakannya cepat dan tak terduga. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian. Cheng Yi memukul dan menendang seolah bisa mengetahui posisi lawan-lawannya. Ia bergerak seperti bukan orang buta. Dalam waktu singkat semua orang terkapar tidak bisa bangun, kecuali bosnya yang memandang ketakutan sekaligus takjub. Nama gadis ini adalah Nilan, gadis yang berbahagia karena sebentar lagi adalah hari pernikahannya. Saat ini ia sedang mempersiapkan pesta itu. Sementara dari kejauhan Cheng Yi sedang berjalan. Hidungnya mencium sesuatu yang membuat ia tertarik. Ia mengikuti arah penciumannya itu ketika ia berhenti di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Nilan. Ia lalu memesan minuman yang menebar wangi itu dan akan memberikan sejumlah uang kepada Nilan. Namun Nilan menolak uang itu. Ia bukan sedang berjualan, ia sedang mempersiapkan sebuah pesta. Dan karena pesta ini adalah pesta pernikahannya, ia mengundang Cheng Yi untuk minum. Cheng Yi pun tidak bisa menolaknya, dan ia meminta kepada Nilan untuk mengurus kudanya. Tiba-tiba ketika Nilan mendekati kudanya, benda yang berada di atas punggung kuda itu terjatuh dan bergerak-gerak. Dia adalah pelaku pembakaran gedung dan aku adalah seorang pembunuh hantu. Sambil berkata, ia meletakkan sebuah gambar wajah seseorang. Dan sebentar saja ia telah menikmati minuman itu. Dan beberapa saat kemudian pesta dimulai. Banyak tetangga dan anak-anak datang. Mereka makan dan minum sepuasnya. Tidak ada yang bahagia selain Nilan dan pasangannya Wulang. Namun pesta yang meriah itu pun terhenti ketika datang saudara laki-laki Nilan. Para tamu takut karena saudara Nilan terkenal kasar dan suka memukul. Dan benar saja saudara Nilan yang bernama Nikang itu pun mengusir seluruh tamu. Kemudian ia menasehati calon suami Nilan. Dia harus bisa melindungi Nilan. Nikang terkejut, hanya satu tamu yang tidak beranjak dari tempatnya. Ketika ia menyuruh pergi, dia adalah Cheng Xi. Ia mendekati, namun ia menjadi ciut nyalinya ketika Cheng Xi dengan mudah mengambil pedangnya, dan ia pun tidak berani mengganggu lagi. Cheng Xi menghampiri kudanya dan memberikan minuman yang sama yang ia minum kepada kudanya. Tak lama kemudian ia pun tertidur. Cheng Xi terbangun ketika kudanya bersuara. Ternyata hari sudah malam. Lalu ia bangun dengan
pedangnya yang berfungsi juga sebagai tongkat. Kemudian ia meraba-raba dengan tongkatnya. Chengxi menemukan sesosok tubuh tergeletak, dan ketika ia meraba lehernya ternyata ia sudah mati dan dia adalah Nikang. Ia lalu masuk ke rumah. Selagi Chengxi tidur, ternyata rumah Nilan didatangi seorang pejabat kerajaan yang bernama Wu Hengying. Ia mencari Nikang yang ternyata adalah anak buahnya. Namun di satu saat Nikang telah menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Wu Hengying. Nikang memohon ampun kalau ia tidak menghilang, ia tentu akan dibunuh. Nilan pun kena tendang yang membuat Nikang marah besar lalu menyerang anak buah Wu Hen. Awalnya ia mampu melawan dan merobohkan salah satu anak buah Wu Hengying. Namun ketika salah satu anak buah Wu Hengying yang aneh turun tangan menyerangnya, ia pun tak berdaya. Bahkan ketika Nilan diseret masuk ke dalam rumah, ia tak bisa bergerak karena pundaknya terkena senjata anak buah Wu Hengying, dan ia pun terkapar di tanah ketika sebatang anak panah yang dilepas oleh Wu Hengying menancap di dadanya. Dan selanjutnya Wu Hengying merampas kehormatan Nilan. Chengxi menghampiri Nilan dan mengatakan Nilan beruntung karena hingga saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya Chengxi menuju ke Kementerian Kehakiman. Ia akan menyerahkan pelaku pembakaran gedung. Sambil menyerahkan pelaku itu, Chengxi menanyakan sebuah nama. Tanpa ada dugaan apa-apa, hakim menunjuk orang yang dimaksud dan secepat kilat Chengxi bergerak dan robohlah ia. Ternyata orang ini juga termasuk dalam daftar buronan penjahat kelas kakap. Sebelum pergi, Chengxi memberitahu bahwa keluarga penjual anggur telah tewas dibantai orang tak dikenal. Hakim langsung bergerak cepat menuju ke rumah Nilan. Ia melakukan penyelidikan siapakah pelaku pembunuhan ini. Dan betapa terkejutnya ketika anak buahnya menyerahkan sebuah anak panah yang bertuliskan Yuan. Ia tahu siapa Yuan, orang yang tidak bisa dilawan oleh hukum sekalipun. Lalu hakim berkata, sebaiknya Nilan mengikhlaskan semuanya, tak perlu diperpanjang lagi masalah ini. Nilan yang sedang berduka marah banget. Ia akan mencari keadilan sampai dapat, dan kalau hukum tidak bisa memberikannya, ia akan mencari bantuan kepada orang yang bisa memberikan keadilan kepadanya. Tiba-tiba sikap hakim berubah dan menuduh Nilanlah yang membunuh saudaranya, dan Nilan pun tertangkap. Semua pembicaraan dan kejadian di rumah penjual anggur itu didengar oleh Chengxi yang berada tidak jauh dari tempat itu. Ia segera menghadang rombongan hakim yang membawa Nilan. Ia pun segera menghadang rombongan hakim yang membawa Nilan itu. Ia merasa gadis itu sudah cukup menderita, dan kita tahu kejadian yang sebenarnya, kata Chengxi. Seorang pengawal berusaha mencegah Chengxi, namun akibatnya sangat fatal. Tangan pengawal itu tidak sempat menyentuh tubuh Chengxi. Chengxi terlalu cepat bagi pengawal itu. Ia seolah tahu kapan pengawal itu bergerak meskipun matanya tidak bisa melihat. Dalam waktu singkat semua pengawal roboh, tinggal hakim yang tersisa. Nilan yang kagum melihat kepandaian Chengxi lalu meminta tolong agar Chengxi membalaskan dendamnya. Namun Chengxi menolak karena ia bukan pembunuh, ia adalah pembunuh hantu. Kali ini Nilan minta diantarkan ke kota Lokyang. Ia akan mencari keadilan di sana. Sampai dimanapun ia akan terus mencari keadilan demi kakak dan suaminya. Untuk itu ia sampai menjatuhkan diri memohon kepada Chengxi. Chengxi akhirnya mengizinkan Nilan untuk ikut dengannya menuju ke kota Lokyang. Perjalanan yang jauh karena harus melewati hutan dan tanah-tanah kering. Sesampainya di kota Lokyang, mereka berpisah. Nilan akan menuntut keadilan menghadap ke petugas kerajaan. Sementara Chengxi mengunjungi tempat sahabatnya, seorang wanita cantik bernama Qin. Ternyata dari dialah Chengxi mendapat info-info tentang penjahat-penjahat yang buron dan akan mendapatkan hadiah jika menangkap atau membunuh penjahat itu. Selain itu, Chengxi juga ingin mengobati matanya yang buta, namun uangnya belum cukup. Pada saat itu datanglah seorang pria yang berteriak kesakitan karena tangannya terluka parah. Ia menceritakan telah datang seorang perempuan yang mengacau di tempat keluarga Yuan. Ia menerobos pengawalan ketat. Dia berusaha mencegah namun tangannya ditusuk dengan sebuah belati. Chengxi tahu perempuan yang dimaksud pria itu. Ia marah karena pria itu menyebut Nilan dengan kata-kata kotor. Dalam sebuah pembicaraan, Qin mengatakan keluarga Yuan. Dalam sebuah pembicaraan, Qin mengatakan keluarga Yuan itu
kuat. Keluarga Yuan lah yang menyokong hukum di kota ini. Mereka mempunyai klan di beberapa kota. Salah seorang putranya yang bernama Yuan Ying akan dinikahkan dengan putri Jenderal Gao. Tujuannya agar dia punya pijakan di kota Lokyang. Melawan Yuan Ying berarti melawan seluruh keluarga itu. Namun Cheng Xi tidak peduli, ia tetap akan membantu Nilan. Dan ia pun mulai mencari tahu keberadaan Nilan. Ia lalu mendatangi pemilik rumah judi dan memaksanya untuk mengatakan di mana beradanya Nilan. Pemilik rumah judi tahu kepandaian Cheng Yi, oleh karena itu ia tidak mau macam-macam. Ia menyebut sebuah nama. Cheng Yi mendatangi sebuah bangunan. Bangunan itu sepi dan gelap. Ia lalu meraba-raba dengan tongkatnya. Semua inderanya difokuskan untuk mengetahui keadaan rumah itu. Ia berhenti di tengah-tengah ruangan. Semilir angin menembus menerpa tubuhnya. Cheng Xi menggeser sedikit badannya dan serangan dari belakang itu pun sosok yang menyerang tidak begitu kelihatan karena ia selalu sembunyi dalam kegelapan. Setelah menyerang Cheng Xi, tubuhnya bergerak menggelinding tiba-tiba seperti bola. Ia menggunakan besi pengait sebagai senjatanya, namun begitu serangannya cepat dan membahayakan Cheng Xi. Namun dengan mengandalkan pendengaran dan indera perasaannya, Cheng Xi dapat mengimbanginya. Bahkan dalam satu serangan cepat, ia berhasil melumpuhkan orang itu. Cheng Xi memanggil Nilan namun tidak ada jawaban. Ia terus bergerak dan meraba untuk mencari keberadaan Nilan. Dan akhirnya Nilan ditemukan dalam kondisi tubuh yang menyedihkan. Nilan lalu dibawa ke rumah Qin untuk diobati. Namun dengan terbunuhnya salah satu anak buah Yuan, keadaan menjadi semakin gawat. Untuk sementara Nilan harus istirahat malam ini. Besok Qin dan Nilan harus pergi dari rumah ini. Yuan Ying pasti akan mencari keberadaan mereka. Cheng Xi, Qin dan Nilan akhirnya berpisah demi keselamatan mereka. Qin dan Nilan lari bersembunyi dari kejaran Yuan Ying dan anak buahnya. Cheng Xi kembali mendatangi Kui Feng. Ia ingin mendapatkan keterangan kenapa Yuan Ying membunuh Qilang, kakak dari Nilan. Putri Jenderal Gao yang dijodohkan dengan Yuan Ying menginginkan bintang-bintang di langit, tapi Yuan Ying mencuri mutiara di makam dinasti Han. Sementara Qilang bertugas mengawasi penggalian mutiara di makam dinasti Han. Setelah selesai penggalian dan mutiara didapat, Yuan Ying membunuh semua penggali makam itu. Qilang yang menjadi saksi pembunuhan itu takut, ia memilih melarikan diri. Setelah itu, Cheng Xi meninggalkan Kui Feng yang dalam keadaan payah dan terikat. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yuan Ying datang bersama anak buahnya mencari jawaban. Dari salah satu anak buahnya, ia mengetahui bahwa Kui Feng telah dibawa oleh seorang pendekar buta. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju ke tempat itu. Darah yang mengering menjadi bukti bahwa ia datang terlambat. Amarah Yuan Ying pun memuncak. Ia lalu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyebar memburu pendekar buta, Qin dan Nilan tanpa ampun. Ia sadar ia sedang diburu, namun usaha itu sia-sia. Bayangan kematian akhirnya menyusulnya di dalam kegelapan. Tubuh Qin ditemukan mengambang di sungai. Di tempat lain, pendekar Cheng Xi berdiri dalam diam. Ia merasakan sesuatu, kehadiran yang tak terlihat. Yuan Ying telah menemukannya. Pertarungan pun dimulai. Anak panah melesat dari berbagai arah, memecah kesunyian malam. Yuan Ying bergerak dengan licik. Setiap kali ia melepaskan anak panah, ia segera berpindah tempat, menghilang dalam bayangan. Dalam satu momen singkat, Cheng Xi bergerak cepat menembus kegelapan. Dengan satu tebasan pasti, ia berhasil mengenai Yuan Ying. Tubuh Yuan Ying terhenti, lalu perlahan jatuh ke tanah. Strategi dan kelicikannya akhirnya tidak cukup untuk menyelamatkannya. Malam kembali sunyi. Cheng Xi masih berdiri, namun tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. 3 anak panah menancap menjadi bukti harga yang harus ia bayar. Di dunia yang penuh kegelapan, seorang pria yang tak bisa melihat justru mampu menemukan kebenaran. Namun setiap pertarungan selalu menyisakan kehilangan dari setiap kemenangan.
dan setiap kemenangan tak pernah benar-benar datang tanpa luka.